A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di antara penyebab hati bersih yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang ngaoskeun Al-Qur'an tiap enjing sok sanaos saain, sok sanaos saayat dua ayat, mugia seungcing janten wasilah kana dibersihkeun hate urang sadayana. Di mana jelema bersih hatena bakal diijabah doana, amin. Harayong diijabah doa, tah kudu bersih hate mun hayang diijabah doa. Kalau kita ingin diijabah doa kita, bersihkan hati kita. Karena penyebab ditolaknya doa itu karena adanya kotoran-kotoran hati, yaitu dosa. Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran, jika kita istiqamah membaca Al-Quran tentunya dengan adab-adabannya, insyaallah menjadi pembersih hati kita, amin ya rabbal alamin. Dan kalau orang bersih hatinya pasti semangat di dalam ibadah, semangat turun semangatnya, semakin naik terus semakin bersih semakin naik semangat ibadah ya. Nilai akhirat semakin terasa agungnya nilai akhirat, nilai perintah Allah semakin terasa agungnya nilai perintah Allah. Kenapa? Karena kebersihan hati. Sebaliknya kalau orang hatinya kotor, semakin tidak terasa, semakin hilang di dalam hati ini rasa agungnya perintah Allah. Agungnya Ramadan ini semakin terkikis kalau orang hatinya kok kotor ya gitu. Semakin berkurang kerinduannya kepada Ramadan, semakin berkurang semangat di dalam Ramadan. Nah ini karena kotor hati kita ya. Tapi kalau hati kita bersih itu semakin semangat terus ya, semangat terus di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, salah satu dari pembacaan Quran agar hati kita dibersihkan oleh Allah. Kalau orang hatinya bersih, hidupnya akan penuh kebahagiaan, amin. Walau baka susah, walau baka bingung ya, di mana jelma hatena bersih gitu, hidupnya akan tentram, akan aman, akan baik, akhlaknya akan baik, semua menjadi baik, berkah hatinya baik. Surat Hud ini dari ayat 25 belum dijelaskan sampai sekarang ayat 37 ya. Ayat 25 Allah berfirman walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Jadi ayat ini surat Hud salah satunya menceritakan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini nama aslinya Abdul Ghaffar. Nama aslinya siapa? Abdul Ghaffar. Itu. Nuh ini adalah lakobnya. Lakobnya itu adalah Nuh. Kenapa diberi lakob Nuh? Karena banyaknya nauhihi, banyaknya nauh teh itu seurna ngagenggeikna, seurna ngagenggeikna Nabi Nuh ka Gusti Allah itu. Banyak menjerit hati memohon ampunan kepada Allah. Ini Nabi, Rasul, tapi beliau sangat menjerit hatinya ingin mendapatkan ampunan Allah. Saking sering menjerit hatinya maka diberi julukan Nuh itu. Nuh. Suatu hari Nabi Nuh alaihissalam melihat seekor anjing yang majzuman. Non majzum deh, yang belang ya, punya penyakit
seekor anjing ini punya penyakit belang. Kata Nabi Nuh, ya qabih, ikhsa ya qabih. Jauh-jauh kamu, yang jelek. Gitunya. Cuman bahasa gitu saja. Ikhsa ya qabih. Jauh kamu, yang jelek. Saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu. Allah beri wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, a'ibtani an ibtal kalba. Hai Nuh, apakah kamu mencaci aku atau mencaci seekor anjing? Nah gitu. Teguran itu langsung menjerit Nabi Nuh. Gara-gara mengucapkan seperti itu kepada seekor anjing yang apa? Yang punya penyakit akhirnya Nabi Allah Nuh menjerit kepada Allah, mohon ampunan. Bahasa gitu, waduh, langsung ditegur. Kumargi ieu mah kekasih Allah. Ayo urang mah eueuh nu negot teh dah urang. Bahasa pabaliut garoreng patut teh nya teu ditegur ku Allah teh, teu ditegur da urang atuh jelema biasa. Ayo mah kekasih Allah. Maka segala sesuatunya diperhatikan betul oleh Allah. Fastamarra ya Nuh sallallahu alaihi wasallam ala nafsi. Maka terus-menerus menjerit Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah untuk mendapatkan ampunan untuk dirinya. Maka dijuluki namanya lakobnya Nabi Nuh. Kemudian beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya. Apa isi utusan tersebut? Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, adalah yang memberi peringatan kepada kalian dengan peringatan yang sangat jelas. Ya. Dakwah Nabi Nuh alaihis salam kepada kaumnya. Mana buktinya peringatan tersebut? Allah ta'budu illallah. Kalian wahai kaumku jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Harus menyembah itu kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Itu. Kepada selain Allah tidak boleh. Harus hanya kepada Allah. Kenapa? Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Karena aku mengkhawatirkan kepada kalian, jika kalian menyembah kepada selain Allah, akan siksaan hari yang amat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti Allah turunkan azab, siksaan. Kenapa? Karena perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah. Karena dosa itu dapat mengundang azab. Jadi pengundang azab itu apa? Dosa. Pengundang musibah itu apa? Dosa. Ketika kita berbuat dosa, harus khawatir terhadap diri kita masing-masing. Ageningan buya teu nanaon, lain acan, lain moal tapi acan. Tu nanaon abdi geuningan doraka ge. Lain moal, acan. Da Allah mah nyaah ka urang. Allah mah nyaah ka hambana. Dibere waktu heula sugan ayeuna teling, isukan mah eling. Isukan teling mah sebagai toma eling terus. Nanti kalau sudah lama diberi waktu oleh Allah masih tidak mau tobat, baru di situ Allah menurunkan azab. Jangan sampai kita menunggu azab dari Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Taubat kepada Allah. Namanya manusia. Ya, nah manusia itu ya suka melakukan yang salah, ya dosa, cepat-cepat bertobat. Nah ini Nabi Allah Nuh ini sayang kepada kaumnya. Ya, aku ini mengkhawatirkan kepada kalian akan azab Allah pada hari yang sangat pedih. Akan azab hari yang sangat pedih jika kalian menyembah kepada selain Allah. Bagaimana respon itu kaum ketika diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, diperingatkan kalian harus menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah, nanti ada datang azab dari Allah. Berkata faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana. Ini responnya, bukannya menerima, ditegur oleh Nabi Nuh, diingatkan bukan menerima, malah meresponnya bagaimana?
Faqala maka berkata al malau segolongan orang-orang kafaru yang kafir mereka, malaul ladzina kafaru min qaumi dari kaumnya, yaitu para kegeden-gegedennya, inohongna, orang-orang terhormatnya, orang-orang terhormat dari kaum Nabi Nuh. Apa kata mereka? Ma naroka illa basyaram mithlana, kami semua tidak memandang kepadamu melainkan manusia biasa seperti kami. Kamu nggak ada kelebihan. Kalaka ngahina, ya diingatan teh kalaka ngahi, maneh mah sarua jeung urang, bedana maneh mah gitu. Ceuk kaum kegeden teh anu kalapir, ya diingatan teh lain nganuhunkeun kalakah ngaledek, kalakah diingatan teh kalakah ngaledek. Siapa budak kamari ngamejaan kuring salah, maneh mah budak eueuh ololeh lagi apal tuh. Kalakah kitu di bejaan teh. Tah eta model kaum Nabi Nuh gitu teh. Ya. Di mana jelema dibere naho diingatan teh kalakah ngaledek dah eta teh kalakuan kaum Nabi Nuh anu kalapir. Lain atoh lain bungah diingatan teh kalakah ngaledek ngahina ka Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma naraka tabaka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi, dan tidak melihat aku kepadamu mengikuti kepada engkau kecuali orang-orang yang hina dari bangsa kami. Geuningan nu nuturkeun ka anjeun mah jelema kokoro, jelema nu hararina. Badiyar ra'yi, pada waktu awal timbulnya awal pemikiran mereka, atau anu goreng pisan pamilihna. Eta mah nu nuturkeun ka anjeun mah teu boga pikiran gini nangkala. Teu mararikir we make nuturkeun ka anjeun. Cuk para inohongna, orang-orang yang terhormat di antara kaum Nabi Nuh itu, orang-orang terhormatnya malah seperti itu mereka menjawab kepada Nabi Nuh alaihis. Geuningan nu nuturkeun teh cacah wungkul, jelema teu baroga, jelema kokoro gitu. Maranehna teu buka pikiran minangkana teu malikir, make nuturkeun anjeun tuh gitu. Kemudian wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami semua tidak memandang kepada kalian, kami semua tidak memandang kepada kalian atas kami dari keutamaan. Maneh mah keutamaan gitu. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami semua, kata itu segolongan kaum Nabi Nuh, menyangka kalian orang-orang yang dusta. Itulah dakwah, ya. Wah, kalau orang dakwah harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap dibenci. Itu sudah harus siap. Mentalnya itu harus mental baja, jangan mental peuyeum, ya. Ya mah karek digihina repes. Mental peuyeum mah atuh maju, mau sukses dakwahna. Ya, kudu mentalna mental baja gitu. Kemudian Nabi Nuh, wah dihina, digogoreng, dituduh jelema goreng. Mental baja. Ieu mah ada tugas ti Allah, kudu didugikeun. Ya. Harus siap, kalau kita dakwah harus siap tantangan. Ujian, hina itu harus siap. Ya mau engkau dakwah tapi teu siap dihina, atau wah sukses dakwahna. Kudu siap. Contoh Nabi Allah Nuh alaihis dihina, dicemoohkan, diledek, direndahkan, tapi tetap beliau istiqamah di dalam dakwah mengajak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dituduh Nabi Allah Nuh ini, Nabi Allah orang yang dusta di dalam mengaku pangkat Rasul, tugas dari Allah. Bagaimana jawab Nabi Allah Nuh alaihissalam? Qala, berkata Nuh alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, beritahu oleh kalian kepadaku jika aku ada dalam penjelasan dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indi, dan Allah Tuhanku telah memberi aku rahmat, pangkat kenabian dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, kemudian diselirukan alaikum kepada kalian, anuazimukumuha wa antum laha karihun, apakah kami dapat memaksa kalian atas menerima itu ke pangkat kenabian atau rahmat, sedangkan kalian orang-orang yang enggan atas
itu menerima rahmat. Ada teu bisa kumaha sok sanajan dijelaskeun ge ai ku Allah na ditutup mah teu dikersakeun iman mah nya hese ieu mah sakadar tugas ngadugi di bejaan kade ulah wani teu puasa dina Ramadan udud we di jalan raos ta si udud teh raos ayeuna udud teh kayak lamun teu tobat naudzubillah min dia hariwangkeun sangsara saumur-umur kadinya bisa hayang sangsara saumur-umur mah geuning teu sangsara lain teu acan lamun teu daek tobat ya kade itu. Nah ini contohnya seperti itu ya, contohnya seperti itu sudah diberitahu malah tetap bahkan mengancam ya, bukannya menerima diingatkan bahaya teu puasa teh lamun daya udur kalakah melak cangkeng wah kalakah ngajak gelut waduh Masya Allah. Nah inilah orang-orang yang memang sudah ditutup hatinya dari hidayah naudzubillah min, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita mengingatkan kita terima oleh kita ya, jangan sampai kita melak cangkeng mung narima kana pitutur batur, nggak mau nerima atas nasihat orang lain ya, itu sifat-sifat orang-orang yang sombong. Kami tidak bisa memaksa kalian, kalau memang kalian tidak mau ya tidak bisa memaksa ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian atas menyampaikan ini risalah ketauhidan, tidak meminta harta. Pahalaku ini hanyalah dari Allah Subhanahu, yang memberi pahala saya Allah. Betul-betul ikhlas dakwahnya, mengajak ketauhidannya ikhlas. Ya, tidak mengharapkan pahala dari manusia, tidak mengharapkan uang, imbalan, balasan dari manusia. Tidak mengharapkan, betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari ridha Allah, Allah lah yang akan memberi pahala kepadaku. Dan aku wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan tidaklah aku orang yang mengusir kepada orang-orang yang beriman sebagaimana kalian memerintah kepada aku. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan menemui kepada Tuhan mereka, tetapi aku melihat kalian kaum yang tidak tahu atas akibat urusan kalian. Marukanan moana naon doraka teh marukanan teu daek ibadah teh marukanan moana naon, teu daek puasa Ramadan bari eueuh udur teh marukanan moana naon marukanan marukanan moana naon goreng hate teh, marukanan moana naon doraka teh marukanan. Padahal semua ada akibat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangankan yang besar kejahatan, yang kecil setimbang dzarrah, setimbang atom itu ada balasannya dari Allah. Baik itu yang baiknya atau yang buruknya. Yang buruknya dibalas, yang baiknya pun dibalas. Jangan meremehkan dosa. Bisa jadi yang kita anggap itu remeh, padahal itu besar di hadapan Allah dosanya. Jangan menganggap remeh kebaikan yang kecil. Bisa jadi di situ adanya ridho Allah yang dianggap oleh kita kecil. Itu harusnya seperti itu. Masya Allah. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum. Wahai kaumku, siapa yang dapat menolongku dari siksaan Allah jika aku usir mereka? Jadi mereka orang-orang inohong ini, orang-orang terhormat ini, mereka menghina para orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Nuh. Kata mereka, usir mereka biar saya yang kepada kamu. Oh, diusir, disuruh usir, jangan ada bareng dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa. Kata Nabi Nuh, kalau saya usir nanti Allah menurunkan azab kepada saya. Siapa yang bisa menolong saya? Kalau azab sudah datang kepada saya dari Allah Subhanahu,
saya tidak akan mengusir mereka. Itu kata Nabi Nuh alaihissalam. Afala tadzakkarun, apakah maka tidak menerima peringatan kalian? Ya, kalian tidak mau menerima peringatan, itu diingatkan oleh Nabi Nuh alaihis. Nah, ini cerita yang terjadi pada ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak berkata kepada kalian, indi khazainullah, di sisiku gudang-gudang rizki Allah. Aku tidak mengatakan seperti itu. Wala inni a'lamul ghaiba, dan tidak aku berkata sungguhnya aku adalah yang tahu kepada yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata aku ini adalah malaikat. Aku ini malah malaikat, aku tidak berkata seperti itu, bahkan aku ini manusia seperti kalian. Wala aqulu lil ladzina tazdari ayunukum la yu'tihumullahu khaira, dan aku tidak berkata kepada orang-orang yang kalian anggap hina, yang dianggap hina oleh kalian, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui akan apa-apa yang ada dalam hati-hati mereka. Inni idzal la minadz zalimin, sesungguhnya aku ketika demikian, ketika aku berkata yang demikian, maka aku tergolong orang-orang yang zalim. Setelah diingatkan, dinasihati oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam, qalu, berkata mereka, ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh, kamu ini sudah mendebat kepada kami semua. Fa aktsarta jidalana, kamu membanyakkan perdebatan kepada kami semua. Sekarang fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalakanang tak buktikeun mana ancaman anjeun siksaan ti Allah teh. Gitu. Kalau kamu golongan orang yang benar, buktikan apa ancaman dari Allah. Kalakanang nang ta diingatan teh kalaka melak cangkeng make nangtang sagala minangkana gitu, make tutunjuk segala minangkana. Sok buktikeun mana ya nu geus dijanjikeun ku anjeun dan bakal turun azab Allah teh mana. Fa tina datangkeun ka kuring sararea bima taiduna kana siksaan anu geus dijanjikeun ku anjeun in kunta minas shadiqin, lamun anjeun golongan jelema nu benar. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Qala, berkata Nabi Nuh alaihissalam, innama ya'tikum billah insya'a. Pastinya yang bisa mendatangkan siksaan hanya Allah. Jika Allah berkehendak menyegerakan kepada kalian, pasti disegerakan. Karena urusan mendatangkan siksaan hanyalah kepada Allah, bukan urusan saya, kata Nabi Nuh. Masalah akan turun azab dari Allah, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Terserah Allah. Kapan menurunkannya, terserah Allah. Tapi pasti ini akan turun. Pasti akan turun azab ini karena Allah yang mengingatkan. Wa ma antum bi mu'jizin, ketika nanti datang azab dari Allah, kalian tidak bisa lari dari azab Allah. Datang we lini sok saha nu bisa lumpat tina lini. Datang banjir, kumaha? Nah gitu. Datang tsunami, kumaha? Gitu. Selamat atau bisa kabur gitu? Terus usumna cilaka macilaka. Nah, eta ieu peringatan ti Allah Subhanahu keur urang sararea. Contohnya tah umat Nabi Nuh teh kitu, kalakuan umat Nabi Nuh nu teu balager teh kitu nya, geus salah teu rumasa salah, kalakah ngaledek, kalakah ngahina ka Nabi Nuh, kalakah ngancam ka Nabi Nuh, bahkan nangtang ka Nabi Nuh alaihis salam. Kata Nabi Nuh, yang bisa mendatangkan azab hanyalah Allah. Tapi nanti kalau sudah datang azab Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan dari azab Allah. Datang weh penyakit, datang weh maut, bisa lumpat tina maut? Oh, itu datang weh azab di Allah. Naudzubillah min dzalik. Wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansalakum in kana Allah yuridu ayyuhyakum. Dan tidak berguna nasihatku jika aku memberi nasihat kepada kalian, jika Allah berkeinginan untuk menyesatkan kalian. Memang kalian orang-orang yang sial, ketika mendengar nasihat bukannya menerima, malah mencaci maki, malah menghina,
malah menuduh yang tidak-tidak, bahkan mengancam dan menantang. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un, Allah itu Tuhan kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalian semua pasti akan kembali kepada Allah. Ya sararea teh baralik ka Allah teh, baru kena rek moal baralik ka Allah. Sararea teh bakal babak baralik kana balesan ti Allah. Baru kena moal dibales urang teh. Sakur nu dipigawe ku urang teh aya balesanana di dunia ayeuna teh. Iman nu hade wa iman nu go. Keur buntang ngaji aya balesanana teh. Keur ngaji nunutan aya balesanana. Keur ngaji ngobrol aya balasanana. Ibu keur ngaji ningali wae jam aya balasanana. Baru kanan moal dibalas kitu. Sakabeh nu dipigawe ku urang bakal dibalas. Baru kanan moal dibalas nya. Mun kitu mah domba. Moal aya balasan domba mah. Sato jelema mah beda. Beda jeung sato jelema mah. Ya. Semua ada balasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu yang baiknya atau yang tidak, semuanya ada balasan. Marukan teu dibalas aya buruhna ya, sing yakin kana buruhna ya. Jelema nu yakin kana buruhna pasti semangat, yakin di buruhan, semangat. Saya tambah kurang semangat, kurang yakin kana buruh ya. Jalma lamun kurang yakin karena buruh kurang semangat. Kaina digawe, yakin di buruhan semangat. Semangat, memeh waktuna geus siap. Da yakin karena buruh, Da urang karena buruh ti pangeran kumaha yakin urang teh. Tah gitu, ya ujian. Jadi perbanyak kebaikan ya, itu seperti itu. Nah, kalian akan dikembalikan semua akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah sararea. Rek nu bager, nu teu bager, nu salat, nu teu salat, nu ngaji, nu teu ngaji, nu eling, nu teu eling, kabeh bakal balik ka Allah. Artinya akan kembali kepada balasan dari Allah. Ke di akhirat kan aya timbangan amal, ditimbang ke mah di akhirat. Ayeuna timbang ke timbang awak we ayeuna mah. Abdi tos saum teh nyaan teh saum teh. Ngurangan nambahan teh kiloan teh. Ukur kiloan teh beuteuh we jeung awak. Ari amal telah ditimbang. Tangke mah di akhirat mah aya timbanganana, timbangan amal lain timbangan beuteung, lain timbangan awak. Aya timbangan awak mah domba ge sok ditimbang. Muning ditimbang, sapi ditimbang, ieu mah amal. Ke di akhiratnya ditimbang amal hade jeung amal goreng, loba mana? Tah eta ke di akhirat ditimbang ke. Aya timbangan sakiceup dipake kasayan aya timbanganana. Sakecap diangge kasayan aya timbanganna. Kitu deui sakiceup dipake ka gorengan aya timbanganna. Aya timbangan sakiceup cik. Timbangan sakiceup aya timbangan. Sarenghap aya timbangan. Sakecap aya timbangan. Itu sadayana ditimbang ke dia akhirat. Aya nu langkung seueur kasayanana, aya nu langkung seueur ka awanana. Tati ayeuna urang seueurkeun kasayan supados ke di akhirat seueur timbangan kasayan. Sok sing seueur kasayan ayeuna. Kan itu harorea mah ayeuna mah saya. Nyeureurkeun kasayan teh harorea mah ayeuna mah ya itu. Nah, ulah dugi ka ke kaduhung ke di akhirat. Am yaqulu naftara. Nah, jalma-jalma kafir Mekah ngaromong ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftara, wah cenah Muhammad geus jujeunan kana Quran. Quran lain dawuhan Allah, omongan Muhammad ceuk jelema kafir-kafir Mekah kalakang ngahina ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang alhamdulillah urang kabagian iman kana Quran alhamdulillah teu jadi jelema kafir nya. Urang iman kana Quran, ku urang dibaca Quran, dilogatan sok sakedik-sakedik dipahami sedikit-sedikit, mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ta jalma-jalma kafir Mekah harita nuding ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad geus jijieunnan kana Quran. Eta Quran teh omongan Muhammad gitu. Meunang Muhammad ceuk jalma-jalma kafir harita. Surjungjunan kul ucapkan ku anjeun surah Allah, ini iftaraitu fa'ala ija ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun.
Saur Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejakeun ku anjeun. Lamun kami jijieunnan kana Quran, maka pasti akibat siksaan bakal tumiba ka kami. Tapi kami jalma anu bersih tina perkara anu migawe doraka maraneh. Nyata maneh nuding yen ieu Quran teh jijieunnan kami, padahal ieu Quran teh dawuhan Allah, tapi ditudingkeun ku maraneh eta teh jijieunnan kami. Kami bersih tina dosa maraneh, eta mah tanggung we dosa maraneh ku maraneh. Da maraneh nu salahna bet nuduhkeun, nudingkeun eta Quran teh jijieunnan kami lain dawuhan Allah. Salajengna wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya kelakuan tidak beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman. Jadi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam ini luar biasa lamanya, sampai kurang lebih 950 tahun. 950 tahun berdakwah, mengajak-ngajak umat untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah diberi wahyu oleh Allah, sesungguhnya tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman. Oleh karena jangan kamu fala tabta'is bima kanu yaf'alun, kamu jangan sedih atas apa-apa yang mereka kerjakan dari kemusyrikan. Kata Tuhan Allah geus kitu kumaha? Da tugas ajeun menepikeun, ngajak. Masalah dari imajinan eta mah lain tugas ajeun. Tugas ajeun mengajak hayu tauhid, hayu nyembah ka Allah. Embung geus kumaha? Anjeun geus cumpon, geus lupa naon cupar kawajiban nepikeun. Eta mah meureun jelema anu kitu teh jelema anu sial. Pada akhirna Nabi Nuh mendoakan mereka. Setelah Nabi Nuh mendoakan mereka, setelahnya ba'dal ya'si min imanihim, setelah memang sudah putus asa Nabi Nuh, artinya Nabi Nuh ini sudah dapat wahyu dari Allah tidak akan beriman selain mereka. Dan setelah hasilnya puncaknya kemasyakatan kepada Nabi Nuh dari mereka, sampai-sampai mereka kaum Nabi Nuh memukuli Nabi Nuh, digebugan Nabi Nuh sampai jatuh. Masya Allah, Nabi Rasul digebugan. Orang Nabi, orang lain Nabi lain Rasul, nggak gebugan tuh? Masya Allah, ini Nabi Nuh sampai dipukul oleh kaumnya, dipukul sampai jatuh. Bahkan mereka lemparkan Nabi Nuh di kota, mereka lemparkan di rumah, menyangka Nabi Nuh itu sudah mati. Bahkan ribu sampai pingsan, dipukuli Nabi Nuh alaihissalam oleh kaumnya. Nabi Nuh keluar lagi pada hari kedua, ngajak lagi tauhid kepada mereka, dan mereka mencekek Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai dicekek, sampai pingsan. Seperti itu tugasnya para rasul, pada nabi, para rasul seperti itu. Nabi Nuh alaihis luar biasa mengajak kepada kaumnya supaya mereka selamat nanti di akhirat. Malah mereka ya mengancam, menganiaya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Allah Nuh sudah sadar dari pingsannya, apa katakan Nabi Allah Nuh? Qala rabbighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku, mereka bersikap itu karena mereka tidak tahu. Masya Allah, sabarnya luar biasa, ya, sabarnya luar biasa. Bahkan seorang ayah dari mereka kaum yang tidak beriman berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak mengikuti Nabi Nuh, dan mereka berkatakan ini orang tua, yakni Nabi Nuh, ya, qad kana hadza syai' ma'abaina wajanya hakadza majnunan. Sampai-sampai jangan ikut ini orang tua yang seperti ini. Ini orang tua enggak benar, ini orang tua gila. Wah, sopika disebut jelma gelo. Masya Allah. Itulah dakwah, ya. Jadi kalau orang mau siap dakwah harus siap tangan, harus siap itu di penghinaan, harus siap. Ulah babarian. Nah, itulah pengorbanan para rasul, karena ini tugas dari Allah. Apapun resikonya, ini tugas mereka laksanakan, apapun resikonya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan keimanan, senantiasa kita membaca Al-Quran, mengagungkan Quran, merenungkan Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dapat melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
ilal marji wal